Nah, Ustadz, kalau begitu ini kan kaitannya juga menjadi penting peran orang tua untuk mengawasi putra-putrinya supaya tidak terjerumus dalam pacaran yang jelas dilarang oleh Islam. Bagaimana dalam hal ini orang tua harus punya satu sikap atau tindakan? Ya betul. Jadi memang orang tua itu bermacam-macam tipenya. Ada yang bangga kalau anaknya pacaran Pacaran karena ya. sudah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Eh, Pada kesempatan ini saya sedikit tampil agak berbeda pakai mikrofon. Saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam fitur komunitas bahwa untuk channel Warung Sodakoh ini saya ingin memperkaya kontennya, tidak hanya pada laporan pembagian sodakoh nasi bungkus, tapi juga ada konten baru ya, tapi saya kira masih dalam lingkup dakwah. Jadi saya kira saya tidak perlu membuat channel baru, saya cukup menggunakan channel Warung Sodakoh dengan menambah konten tausiah atau kultum lah kira-kira begitu, karena durasinya sekitar 7 maksimal 10 menit begitu. Dan pada konten ini saya akan membahas berbagai persoalan, isu-isu ataupun problem-problem kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang populer, yang mungkin juga eh, katakanlah viral atau banyak 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 menjadi problema, banyak menjadi diskusi dalam kehidupan masyarakat. Dan kali ini narasumber utama saya adalah sahabat saya sekaligus guru saya, yaitu Ustadz Muhammad Ridho Hisam. Ya, jadi beliau dulu waktu berangkat haji melaksanakan ibadah haji bersama-sama, satu rombongan, satu kloter ya, satu uh, bimbingan haji ya, Hajar Aswad. Tapi beliau sekaligus guru saya karena beliau berkapasitas seorang ustadz lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor, dan beliau hafal Al-Quran, kemudian ilmu hadisnya juga mumpuni, dan sekaligus beliau seorang sarjana hukum bidang hukum-hukum Islam ya, jadi cukup kredibel. Dan sekarang beliau kebetulan sudah mulai pensiun. Sebelumnya beliau bekerja sebagai pegawai di Kementerian Agama, Kemenak, Bantul ya, khususnya di Kecamatan Banguntapan. Sudah pensiun, banyak waktu longgar. Jadi beliau kemudian mengajak saya sepakat untuk kolaborasi. Posisi saya hanya sebagai interviewer saja. Nah, jadi saya mewawancari beliau adalah narasumber utama ya. Dan insya Allah dalam sepekan, jika tidak halangan, saya akan mengupload 6 6 hari. Jadi satu konten 1 hari. Jadi selama sepekan itu 6 kali uploadan ya. Insya Allah bisa berjalan lancar. Ini diniati dengan niat dakwah, niat syiar. Mudah-mudahan mendapat respon yang bagus dari netizen ya. Baik, mudah-mudahan kita masih mencari format. Kira-kira yang sekarang ini kita bikin itu nanti akan cukup diminati dan mendapatkan respon yang positif atau tidak. Kira-kira begitu teman-teman. Selamat menikmati konten baru Warung Sodakoh berupa kajian singkat, tegas, jelas ya, hanya durasi 7 maksimal 10 menit, membahas persoalan-persoalan yang berkembang yang berada di tengah-tengah masyarakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Ridho Hisam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik Pak Agus. Alhamdulillah. Ini Ustadz, jadi di tengah-tengah masyarakat kan sekarang masih muncul satu problem, apalagi di kalangan umat Islam lah. Banyak keluarga-keluarga Muslim yang punya anak, setelah anaknya remaja, kemudian ada semacam tradisi pacaran. Ya, sebenarnya pacaran itu menurut Islam boleh apa enggak sih Ustadz? Ya memang kalau merujuk kepada fatwa Majelis Ulama, itu pacaran dalam pengertian yang orang sudah sangat familiar ya, sudah paham lah. Pacaran itu mesti ada berduaan, kemudian ada pegang-pegangan ya, kemudian bahkan mungkin lebih daripada itu.
untuk membuktikan kesetiaan dengan melakukan hal-hal yang dilarang, itu hukumnya dilarang. Ya. Dalam Al-Quran sangat jelas disebutkan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Perzinahan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Mendekatinya termasuk dalam hal ini adalah pacaran itu. Maka kalau sudah dekat-dekat, biasanya nanti hawa nafsunya yang kemudian dengan hawa nafsu itu dia lupa dengan segalanya. Apalagi tidak ada yang mendampinginya. Kalau ada yang mendampingi, yang disebut dengan mahram, orang sering menyebut muhrim. Ya. Kalau muhrim kan sebenarnya artinya orang yang berihram. Kalau mahram artinya orang yang haram dinikahi. Nah, kalau ada mahramnya, itu ada yang mengawasi, jadi dia akan terkendali. Jadi setan tidak leluasa mengganggunya. Sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Janganlah sekali-kali seseorang laki-laki itu berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahramnya. Mahramnya perempuan itu bisa bapaknya, suaminya, laki-laki, atau mungkin dengan mamanya dan sebagainya. Ada orang yang ketiga, orang yang keempat dan lain-lain, dan itu sebenarnya bukan pacaran juga, itu dalam rangka menuju kepada pernikahan. Jadi ta'aruf dengan niat untuk melakukan khitbah atau lamaran dan seterusnya. Begitu. Nah, banyak mereka beralasan bahwa pacaran adalah cara untuk mengenal pribadinya, mengenal kebiasaannya, itu katanya. Itu alasan mereka yang berpacaran. Sebetulnya mungkin memang perlu kita mengenal, kalau kita cocok, dia akan menjadi calon pasangan hidup kita. Nah, menurut Islam sendiri, cara supaya kita tidak salah pilih orang, cara mengenal orang itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi saya ada pengalaman ya. Jadi anak saya itu mendaftar pekerjaan, lalu diseleksi level 1, level 2. Jadi yang membutuhkan karyawan itu tidak pernah bertemu sama sekali. Tapi dia bisa mengetahui inilah orang yang tepat yang nanti akan jadi pegawai di tempat kami. Ya, sampai pada akhirnya mungkin wawancara. Dan itu kan tidak pernah bertatap muka langsung. Ya. Jadi sudah sampai level keberapa begitu. Ya, dari menjawab pertanyaan dan sebagainya, itu akan bisa diketahui orangnya seperti apa, tipenya seperti apa, kebiasaannya bagaimana dan sebagainya. Maka memang perlu dirumuskan. Ya. Para ulama itu bisa membuat rumusan bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dengan wawancara dan sebagainya, maka akan bisa diketahui tipe orang yang akan kita ketahui itu, ya kan? Jadi ada metode tanpa harus bertatap muka secara fisik, ya. Malah yang sering terjadi kalau bertatap muka secara fisik itu, bahkan banyak hal yang tidak diketahui itu. Baru setelah menikah baru ketahuan. Belangnya ya. Ya, begitu. Oke, baik, tenang, Ustaz. Kalau begitu, ini kan kaitannya juga menjadi penting peran orang tua untuk mengawasi putra-putrinya supaya tidak terjerumus dalam pacaran yang jelas dilarang oleh Islam. Bagaimana dalam hal ini orang tua harus punya satu sikap atau tindakan? Ya, betul. Jadi memang orang tua itu bermacam-macam tipenya. Ada yang bangga kalau anaknya pacaran karena sudah laku, gitu kan? Meskipun belum menikah. Ya. Bahkan sekarang ada tren kalau sudah hamil itu membuktikan dia itu nanti jadi istri bisa hamil, gitu kan? Lalu kemudian menikah. Gitu. Jadi ini adalah tren yang tidak bagus, ya kan? Saya pernah menjumpai ada seorang perempuan yang sudah hampir melahirkan, jadi kemungkinan usianya sudah 9 bulan. Ya, lalu dia menunggu calon suaminya di KUA karena akan ijab kabul. Suaminya nggak datang, dan dia hanya ditemani ibunya saja. Jadi saya sungguh sangat prihatin sekali ya. Ya mudah-mudahan anak-anak kita terjauh dari hal-hal yang demikian. Lalu bagaimana caranya supaya anak-anak itu selamat dari pergaulannya? Nah, ini bukan
bukan pekerjaan yang mudah Ya, ya. ya. Karena sekarang ini bebas, anak bisa bergaul menggunakan HP, ya bisa berhubungan tanpa orang tua mengetahui, ya. Bahkan untuk membuka HP-nya pun orang tua kesulitan karena ada passwordnya dan sebagainya. Lalu kemudian dia beraktivitas di luar, orang tua tidak bisa mengawasi selama 24 jam, ya. Sehingga kita hanya akan memohon ya kepada Allah keselamatan dan membekali anak-anak kita supaya menjaga betul pergaulannya. Nah, ini hal yang saya kira penting karena orang tua selama ini kan umumnya tidak sampai berbicara hal-hal yang mendetail seperti itu. Ya, misalnya dalam kamu mencari pasangan nanti begini, ya. Sehingga anak itu sudah dibekali dengan pendidikan agama yang baik dan orang tua sendiri adalah orang yang bisa diikuti oleh anaknya, dijadikan panutan. Jangan sampai orang tuanya selingkuh. Kalau orang tuanya selingkuh ya diteladani. Bapak aja begini, ibu saja begini ya. Misalnya pasti akan tidak efektif seperti itu. Berarti keteladanan orang tua juga sangat penting. Sangat penting dan juga guru-guru yang di sekolahan juga harus menjaga murid-murid mereka jangan sampai kemudian bebas dalam pergaulan, ya harus diberi bekal supaya hidup mereka itu selamat. Tidak mudah Pak Agus karena ini sesuatu yang dari sejak zaman dahulu yaitu insting manusia, dia ada hawa nafsu, ada keinginan. Ketika sudah remaja tumbuh keinginan seksualnya, gairahnya, dan itu sesuatu yang disebut alami ya. Hanya yang perlu di sini ditekankan adalah bagaimana dia bisa menjaga kehormatannya, jangan sampai seperti tadi berduaan. Kalau itu bisa diterapkan hadis ini ya, dan juga ayat-ayat Al-Quran, yaitu katakanlah pada orang yang beriman untuk menjaga pandangannya, ya. Kalau bisa menahan pandangan baik laki-laki maupun perempuan, insya Allah akan terjaga. Oke Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.